Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi LHK ASN. Harus kita lakukan adalah mengakses web siharka.menpan.go.id. Kemudian akan muncul tampilan laman seperti ini. Nah, perlu diingat agar pengisian LHK ASN dapat berjalan dengan lancar, maka perlu mengupdate browser Google Chrome pada versi yang terbaru. Baik, jika sudah berhasil login, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Yang ini merupakan tampilan daftar laporan yang merupakan tampilan awal aplikasi Siharka. Nah, kemudian jika ingin melakukan pelaporan LHK ASN, bisa mengklik menu laporan baru yang ada di kiri atas, yang ada tandanya plus hijau di sini. Nah, di menu laporan baru ini ada 5 menu yang akan kita isi. Menu yang pertama adalah data pribadi. Nah, perlu diingat jika kita telah pernah mengisi LHK ASN di tahun-tahun sebelumnya, maka data pribadi ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang kita isi di tahun lalu. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kita akan isi, ada nama lengkap, kita isi, kemudian nomor KTP juga kita isi. Di sini juga ada jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, status perkawinan. Pokoknya semuanya ini diisi. Jangan ada kolom yang belum terisi. Kemudian juga jika sudah selesai, jika sudah terisi semua, kita klik simpan di sini. Nah, jika ada tulisan data gagal atau gagal tersimpan, itu tenang saja, kita langsung lanjut ke menu selanjutnya. Kenapa kok kita langsung lanjut ke menu selanjutnya? Itu berarti tidak ada perubahan data. Jika keluar data gagal tersimpan, berarti data yang kita isi di sini tidak ada perubahan dengan data yang kita isi tahun sebelumnya. Nah, jika ada data yang berubah, maka akan muncul notifikasi yang berwarna hijau. Misalkan saya rubah di sini 1, 2, 3, kita klik simpan. Nah, dia jadi hijau di sini. Nah, tapi kalau di sini ini masih tetap sama ya. Terus kita klik simpan lagi. Data gagal tersimpan. Ini berarti data yang ada di sini sama dengan data di tahun sebelumnya. Oke, jika sudah kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita sekarang berada di menu data keluarga. Di sini kita bisa mengisi data istri atau suami dan data anak. Nah, untuk mengisi data istri atau suami dan data anak, kita tinggal klik input baru di sini. Nah, di sini kita isi misalkan Mawar, tempat tanggal lahir, misalkan di Bandung atau terserah di mana. Terus di sini juga tanggal lahir istri atau suami kita pilih, misalkan ini. Kemudian tempat dan tanggal nikah itu juga diisi, menikah di mana dan kapan itu diisi. Misalkan menikah di Bontang, tanggal tahun 2022. Oke. Terus juga di sini dipilih pekerjaan istri atau suami itu sebagai apa? Apakah dia sebagai PNS atau sebagai non PNS? Nah, jika dia sebagai PNS, nanti kita isi NIP dari istri atau suami. Nah, jika dia non PNS, di sini kita tulis nama pekerjaannya. Jadi sini saya contohkan dia sebagai PNS 1, 2, 3. Gini. Kemudian di kolom selanjutnya kita isi penghasilan per tahun istri atau suami. Perlu diingat di sini yang diisi adalah penghasilan per tahun. Jadi di sini total penghasilan yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain. Kemudian dikali 12 agar hitungannya jadi setahun. Jadi misalkan di sini kita tulis 150 juta. Nah, kemudian di kolom yang terakhir di sini adalah alamat rumah, sedang bertempat tinggal di mana, misalkan Jalan X. Kemudian jika sudah terisi semua, maka kita klik simpan. Oke, data tersimpan dan akan muncul data istri atau suami yang telah kita isi di tabel di sini. Nah, jika pada pengisian LHK ASN di tahun lalu sudah pernah mengisi data istri atau suami, kita tinggal klik di reload tabel di sini.
Bentar. Reload tabel. Oh, maaf. Bukan. Reload tabel ini cuma buat nge-refresh tabel di sini ternyata. Oke, untuk data anak juga sama. Kita tinggal input. Kemudian di sini diisi nama anak, misalkan Jaka. Diisi tempat tanggal lahirnya juga, misalkan lahir di Bontang. Kemudian diisi tanggal lahirnya, tanggal berapa, misalkan tanggal 2022, bulan November. Oke, kemudian jenis kelaminnya juga dipilih, pekerjaan jika sudah bekerja, atau mungkin kalau misal masih belajar berarti ditulis saja pelajar di sini, pelajar. Kemudian alamat rumahnya juga diisi, terus klik simpan. Nah, kalau berhasil simpan maka akan muncul di dalam tabel di sini. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu menu harta kekayaan. Oke, sekarang kita berada di menu harta kekayaan. Nah, di dalam menu harta kekayaan ini, sendiri itu ada beberapa jenis harta yang akan kita isi di sini. Misalkan yang pertama di sini ada harta tidak bergerak. Di menu harta tidak bergerak ini yang kita isi itu adalah tanah dan bangunan. Jadi tinggal kita input di sini. Misalkan kita isi tanah, bangunan, atau mungkin tanah dan bangunan. Nah, di sini ada perbedaan ya kayaknya. Oh ya. Nggak sama aja sebenarnya. Nah, jadi dipilih tanah atau bangunan, atau mungkin tanah dan bangunan. Kemudian di kolom selanjutnya kita isi luas tanah dan luas bangunannya. Jadi misalkan 500 meter untuk tanahnya perlu. Kemudian untuk bangunannya 300 meter persegi. Kemudian atas nama siapa tanah dan bangunan itu, misalkan atas nama kalian sendiri, jadi tulis saja nama kalian. Kemudian hubungan keluarga relasi, apakah dia adalah istri, suami, atau anak, atau mungkin yang bersangkutan, atau yang bersangkutan ini maksudnya adalah kita sendiri. Kemudian ditulis alamatnya di mana, misal jalan XXX gitu. Kemudian tahun perolehannya, kita beli aset ini di tahun berapa, misalkan kita beli tahun 2005. Nah, kemudian di sini juga ditulis harga perolehannya, kita beli itu berapa, misalkan kita tulis 200 juta. Kemudian total NJOP saat pelaporannya itu berapa, tuh misalkan di sini juga ditulis sama. Nah, ini untuk NJOP mohon dicek masing-masing ya. Di sini cuma saya beri contoh saja dengan harga nominalnya sama, tapi nanti untuk pengisian LKSN bisa dicek sendiri NJOP-nya berapa. Kemudian kalau udah diisi semua, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul di tabel. Kemudian jika ada misalkan kita punya tanah atau tanah bangunan yang lebih dari satu, tinggal klik input baru lagi, sama diisi lagi. Misalkan di sini tahun perolehannya 2006. Di sini atas namanya istri atau suami. Harga perolehannya kalau yang ini 150 juta. Kemudian simpan. Nah, di sini akan muncul 2 aset. Kalau misalkan punya 3 rumah, 4 rumah, diklik lagi input barunya. Nah, untuk jenis harta yang lain sebenarnya ini cukup sama cara pengisiannya, dan di sini juga sebenarnya sudah disediakan info bagi apa yang perlu diisi di kolom-kolomnya. Seperti ini contohnya hutang, kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi nama penerima, terus di piutang juga sama, uang tunai. Nah, jadi dipastikan semua harta yang kalian miliki dimasukkan di kolom harta kekayaan ini. Oh ya, hampir lupa. Untuk pengisian harta kekayaan ini, kalau misalkan keluarga di sini, istri atau suami itu merupakan PNS,
yang mengisi LKPN atau LKSN, harta kekayaannya ini mohon disamakan. Jadi misal suami atau istri itu punya ada tanah bangunan 500 meter, sama tanahnya 500 meter, bangunannya 300 meter. Nah, itu disamakan di sini. Terus misalkan di atas bergerak ada mobil Avanza. Di sini juga disamakan mobil Avanza. Terus di sini ada surat berharga dan seterusnya, itu disamakan semua. Oke, sekarang kita baru pindah ke penghasilan. Oke, di sini kita di menu selanjutnya, di menu penghasilan. Nah, di menu penghasilan ini ada 5 jenis penghasilan yang akan kita isi. Nah, jenis penghasilan yang pertama adalah penghasilan dari jabatan. Oke, kita klik input. Nah, di penghasilan dari jabatan ini ada 4 kolom. Kolomnya ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, dan juga ada potongan-potongan. Nah, untuk pengisian penghasilan dari jabatan ini bisa mengambil di form A2. Jadi misalkan di sini gaji pokok, kita tinggal ambil di form A2 di sini. Di yang nomor pertama ini gaji pokok, kita kopas saja yang ada di sini. Jadi di sini gaji pokok 25.780.160. Kita isikan ke sini. Oke. Cek sama. Kemudian untuk tunjangan jabatannya di sini adalah di tunjangan struktural fungsional di yang nomor 6. Nah, di sini berhubung jumlahnya 0, maka di sini akan saya kosongkan terlebih dahulu. Tapi jika di sini ada nominalnya, mohon disamakan dengan jumlah nominal yang ada di form A2 ini. Nah, kemudian lanjut ke tunjangan lain-lain. Nah, tunjangan lain-lain ini penghasilan di luar selain gaji pokok dan tunjangan struktural dan fungsional atau fungsional ini. Jadi tunjangan lain-lain itu tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian TPP, tunjangan beras, tunjangan khusus, tunjangan lain itu di total semua. Jadi misal di sini di form A2 ini saya ada tunjangan beras dan tunjangan lain-lain, berarti 2 ini ditambahkan, jadi totalnya kita ambil bulat aja 4.700.000. Tapi nanti untuk pengisiannya mohon disamakan dengan jumlah yang ada di A2 ya. Ini saya cuma contoh saja, jadi saya bulatkan 4.700.000. Nah, jangan lupa ditambahkan juga TPP dari formulir 1721 yang nomor 7 itu. Jadi misalkan per bulannya kita dapat 5.200.000, berarti 5.200.000 kita kalikan 12 biar penghasilannya setahun. Jadi 5.200.000 kita kalikan 12 dapat 62.400.000. 62.400.000 kita tambahkan dengan tunjangan yang telah kita totalkan tadi ini, jadi 67.100 di sini. Nah, untuk potongan-potongannya di sini kita tinggal ambil di nomor 14 di jumlah pengurang. Nah, di sini jumlah pengurang saya ada 2.574. Kita ambil bulat 2.500. Oke, selesai, terus simpan. Oke. Kemudian penghasilan dari profesi atau keahlian. Nah, di sini sebenarnya untuk setiap menu ini sudah ada infonya ya. Jadi kita akan di situ, kita langsung cet. Nah, ini di sini adalah penghasilan. Di sini adalah penghasilan profesi. Jadi di sini adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan di luar penghasilan jabatan. Nah, seperti misalnya jika kalian jadi narasumber, terus ada kegiatan, terus dapat honor dan lain segitunya. Seperti itu. Pokoknya semua penghasilan di luar dari pekerjaan kita. Kemudian di sini ada penghasilan dari usaha lainnya. Jadi jika kalian punya usaha di luar kalian bekerja sebagai PNS, maka dimasukkan di jenis penghasilan ketiga ini. Kemudian di sini juga ada penghasilan hibah. Penghasilan hibah di sini adalah
penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti warisan, pemberian, dan sebagainya. Pokoknya jika kita dikasih orang, itu berarti hibah. Seperti itu. Kemudian di sini ada penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Jadi misalkan suami atau istri bekerja, nanti penghasilannya bisa kita masukkan di sini. Jadi kita masukkan nama istri atau suami di sini, kemudian tempat tanggal lainnya juga diisi, pekerjaannya apa diisi, dan penghasilan per tahun hampir ini hampir mirip seperti pengisian data keluarga ya, penghasilan suami istri ini. Kemudian jika sudah selesai, kita ke menu data pengeluaran. Oke, kita sekarang di menu pengeluaran. Di sini sangat simpel sebenarnya. Cuma ada 2 kolom yang perlu kita isi, yaitu kolom pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya. Nah, untuk pengeluaran rutin ini itu pengeluaran yang setiap bulannya kita keluarkan. Jadi contohnya kita bayar listrik, kita bayar air PDAM, kita bayar internet, atau mungkin per bulannya kita langganan transport naik bis atau sebagainya. Pokoknya yang rutin kita keluarkan setiap bulan. Nah, itu kita masukkan ke pengeluaran rutin. Jadi misal pengeluaran rutin di sini ada per bulan, di sini di total setahun ya. Jadi setelah ditentukan per bulannya berapa, kemudian di total setahun. Jadi misal di Januari pengeluaran rutinnya habis 100 juta, Februari 200 juta, dan seterusnya di total semua, terus dapat setahun totalnya itu berapa, seperti itu. Jadi misal di sini totalnya 50 juta. Oke. Nah, untuk pengeluaran lainnya di sini itu pengeluaran yang di luar pengeluaran rutin. Ya jelas ya. Pengeluaran lainnya di sini maksudnya berarti kalau ada misalkan kita beli barang. Jadi misal di bulan Februari kita beli laptop. Nah, itu berarti di pengeluaran lainnya. Atau mungkin di Agustus kita beli HP baru. Nah, itu juga masuk ke pengeluaran lainnya di sini. Jadi misalkan di sini pengeluaran lainnya kita habis beli HP 10 juta di bulan Agustus, kemudian di Desembernya beli laptop 20 juta, berarti tinggal di total aja 30 juta. Oh ya, tadi hampir lupa. Untuk di pengeluaran rutin ini juga jangan lupa dimasukkan cicilan hutang. Jadi per bulannya, kalau misal kita punya hutang ke bank, itu kita bayar berapa ke banknya, itu dimasukkan ke sini juga. Per bulannya berapa? Misal per bulan 1 juta, berarti 1 juta itu dikali 12, berarti di sini ditambahkan 12. Oke. Klik simpan. Oke. Kalau sudah selesai, nah di sini di menu yang terakhir nih keterangan pelaporan. Jadi di sini keperluannya untuk apa kita melapor LKSN ini. Jadi misal di sini pelaporan LHKASN tahun 2022. Selesai. Klik selesai di sini. Nah, kalau sudah selesai, maka akan muncul detail pelaporan. Ini summary-nya, rangkumannya dari data-data yang telah kita isi. Jadi di sini ada data umum, data pribadi yang telah kita isi tadi, bisa dicek ulang, harta kekayaan yang telah kita isi. Kemudian di sini juga ada penghasilan berapa. Kemudian kalau digeser ini ada data keluarga, ada harta kekayaannya, ada penghasilan, ada keterangan yang terakhir tadi itu. Nah, kalau misalkan ternyata ada data yang salah isi atau mungkin ada perlu perbaikan, tinggal kita klik edit di menu yang biru ini. Klik edit. Nah, kita akan balik ke menu pelaporan tadi. Kita cari data yang salah tadi di mana, kemudian kita perbaiki misalnya. Oke, kalau sudah selesai, sama klik selesai dan lihat laporan. Kita cek lagi apakah sudah benar penghasilan, pengeluaran.
63 juta, betul. Kemudian di sini penghasilan dari jabatan jadi 52 juta. Udah, betul gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sudah yakin, kalau udah yakin kita klik kirim ke inspektorat di sini. Atau kalau kita masih ragu-ragu tapi sudah misalkan perlu laporannya untuk dikirim ke atasan atau ke siapa, kita klik cetak bukti lapor di tombol kuning ini, klik. Nah, kita akan otomatis mendownload laporan LHKSN yang akan kita laporkan. Oke, dibuka. Nah, akan muncul bukti lapornya seperti ini. Oke, jadi sekian tutorial pengisian LKSN. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.